A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'aluma wa ta'alima, tadhakura wa tadhkira wa nafa wal intifa, wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memperdalam wawasan kita mengkaji salah satu kitab dalam pembahasan fikih Syafi'i, yaitu kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Asy-Syatiri. Dan insya Allah juga kita akan tambahkan sedikit penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah yang ditulis dalam kitab Mu'nisul Jalis sebagai syarah daripada kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita masih pada pembahasan seputar rukun-rukun sholat, dan kita masuk pada pembahasan rukun sholat yang ke-9, yaitu sujud. Ya, rukun sholat yang ke-9 yaitu sujud. Di mana dalam hal ini sujud itu dilakukan marrataini, dua kali fi kulli rakatin, dalam satu rakaat. Jadi dalam satu rakaat terdapat dua kali sujud, yang mana dua sujud tersebut nantinya dipisahkan dengan rukun lainnya dalam rukun sholat, yaitu duduk di antara dua sujud. Dan cara sujud itu adalah dengan meletakkan 7 anggota sujud, ya, 7 anggota wajib yang harus diletakkan, atau dalam hal ini meletakkan 7 anggota tersebut ya sebagai anggota sujud, yaitu kening, ya, kedua tangan, telapak tangan, kemudian eh, dua lutut, dan terakhir adalah dua bagian daripada eh, telapak kaki, ya, atau dalam hal ini jari-jari kaki. Nanti kita akan bahas secara detail masing-masing daripada anggota-anggota sujud tersebut. Yang mana dalam hal ini seluruh bagian daripada anggota sujud tersebut tidak mengapa apabila masturah tertutup kecuali satu anggota, yaitu jabhah, kening. Jadi kening harus tertempel langsung kepada tempat sujud, ya, maudhi'us sujud. Sementara yang lain boleh langsung, ya, tapi tentu tidak semuanya, ya, karena kalau lutut nanti dikhawatirkan akan terbuka aurat, makanya biasanya orang menutup lutut, ya, sehingga pasti lutut itu juga akan tertutup dengan kain, gitu ya. Begitupun dengan anggota-anggota lain, itu boleh terbuka, boleh tertutup. Yang tidak boleh tertutup hanyalah bagian kening saja. Ya, adapun kita bahas satu persatu. Ya, kalau kening itu jelas, ya, tadi aturannya adalah harus terbuka, ya, dan langsung mengenai tempat sujud. Kemudian yang kedua adalah kedua tangan. Ini anggota kedua dan anggota ketiga, maka dianggap sah sujud itu ketika tangan yang menyentuh anggota sujud adalah batinul kaf, artinya telapak tangan bagian dalam, bukan dibalik. Kalau dibalik berarti belum belum dianggap. Ya, baik itu yang mencapai kepada tempat sujud adalah rohah, ya, atau dalam hal ini adalah telapak tangan atau asabi atau jari-jari, gitu ya, maka itu sudah dianggap cukup. Wa firrijli, adapun pada kaki, maka yang dianggap adalah butunul asabi, bagian dalam daripada jari-jari kaki. Jadi makanya kalau kita sujud nanti akan tertekuk, ya, jari-jarinya itu, dan bagian bawah atau bagian dalam. Jadi bagian bawah kaki disebut bagian dalam, maka itu nantilah yang akan terkena di tempat sujudnya, seperti itu, ya. Kalau kalau lutut tentu sudah jelas, ya, artinya sudah bisa dipahami, pasti lutut, ya, tidak ada bagian dalam, bagian atas, bagian bawah, pasti lutut sudah pasti menempel di bagian bumi, seperti itu, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sujud adalah menunduk, ya, atau dalam hal ini melakukan gerakan dengan menempelkan 7 anggota sujud ke bumi, seperti itu. Nah, syarat sahnya sujud ini ada 6. Yang pertama adalah tidak memaksudkan hal lain selain daripada sujud. Nah, ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, ya, utamanya dalam pembahasan mengenai rukun ruku, yang mana kalau seseorang itu misalkan dalam keadaan i'tidal, kemudian dia tidak sengaja didorong oleh orang atau ditempeleng dari belakang sehingga dia jatuh dalam posisi sujud, misalkan. Maka dalam hal itu dia belum dianggap sujud sekalipun posisinya sudah sujud. Kenapa? Karena sujudnya bukan atau belum ada maksud untuk sujud. Hanya dalam kondisi terpaksa karena didorong dari belakang atau ditempeleng dari belakang. Maka dia harus kembali lagi ke posisi i'tidal, lalu kemudian dia harus sujud lagi setelah itu. Ya, beda halnya kalau dia memaksudkan memang ingin untuk melakukan
sujud seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya ketujuh anggota sujud tersebut sudah berada di tanah dan saat itulah tumak ninahnya dihitung. Jadi dalam hal ini kalau misalkan tujuh anggota tiga dulu kemudian empat nyusul gitu, maka itu tidak dianggap ya. Tumak ninah dihitung diamnya anggota tubuh yang tujuh gitu. Gitu. Jadi ketika tujuh-tujuhnya sudah menempel ke bumi dan ketujuh-tujuhnya sudah dalam kondisi diam, maka dianggap nanti tumak ninahnya setelah itu. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada penghalang antara kening dan tempat sujud. Ini sudah kita bahas ya. Jadi kalau kening itu tidak boleh ada pembatas antara kening. Jadi kening langsung harus nempel kepada tempat sujud. Syarat yang keempat adalah at-tahamul bijabhatihi. Ya, tahamul artinya berporos, berpusat ya, berat badan itu ke kening. Jadi semuanya diporoskan, dipusatkan ke kening gitu ya. Jadi agak berat ke kening semuanya. Syarat kelima, tankis. Tankis itu adalah meninggikan bagian yang biasanya rendah, dalam hal ini pinggul, kemudian merendahkan bagian yang biasanya tinggi, yaitu kepala. Karena dalam sujud, ya sujud berarti kan bagian ekor, bagian pinggul kita naikkan, ya bagian kepala kita rendahkan. Itu. Kemudian yang syarat yang keenam yang terakhir adalah tidak meletakkan kening kita di atas sesuatu yang sedang kita pakai atau sesuatu yang sedang kita bawa, yang mana itu bergerak dengan gerakan kita. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada seseorang yang sholat menggunakan imamah misalkan. Kemudian dia sujud di atas imamah tersebut, artinya antara keningnya dan apa namanya dan tempat sujud ada batas imamah atau peci, maka itu tidak dianggap sebagai dia sudah sujud. Artinya dia harus naikkan sedikit imamahnya atau keningnya agar keningnya bisa langsung. Begitupun orang pakai sorban. Nah, sorban itu kan bergerak dengan gerakannya. Ya taharoku bi harokat itu maksudnya apa? Kalau dia bergerak juga sorbannya kan. Kalau naik, naik juga sorbannya. Turun, turun juga sorbannya. Nah, kalau misalkan ada sorban orang, ya, kemudian jatuh pas di depan keningnya. Ketika sujud kena di atas sorban, maka itu belum dianggap sebagai sujud. Nah, bedanya kenapa? Kalau berarti bolehkah kita sujud di atas karpet? Boleh, karena karpet tidak bergerak dengan gerakan kita. Karpet ya begitu-begitu saja diam. Beda sama tadi imamah, peci, ataupun sorban, yang mana bergerak dengan gerakan kita. Nah, kalau kita sujud kening kita mengenai sesuatu yang bergerak di atas gerakan kita, artinya dia bergerak dengan kitanya bergerak, maka itu belum dianggap cukup atau belum memenuhi syarat seperti itu. Ya, jadi harus sujud langsung ke tempat sujud tanpa ada penghalang ya, ataupun kalau ada penghalang dia tidak boleh bergerak dengan gerakan kita. Contoh seperti misalkan ketika sholat di atas karpet, karpet kan tidak, kecuali kalau orang sholat pakai karpet gitu ya, orang sholat pakai karpet terus kemudian nggak mungkin, itu mustahil seperti itu ya. Nah, kemudian syarat rukun yang ke-10 adalah atumaknya atau fihi, tumakninah ketika sujud. Nah, ini sudah kita bahas tadi dalam pertemuan sebelumnya, ya, yaitu bahwasanya tumannya itu adalah sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh setelah bergerak. Jadi ada batas antara gerakan dengan diam. Jadi gerakan, diam, gerakan. Ya seolah-olah kalau seandainya orang bergerak, diam, bergerak. Gitu ya. Jadi setelah i'tidal ke sujud, kemudian diam, ketika tujuh anggota sujud sudah menempel ke tanah, ke bumi, maka kemudian baru lakukan gerakan berikutnya, yaitu duduk di antara dua sujud, baru disebut dengan tumanina. Kemudian yang ke-11 adalah al-julusu baina sajdataini, ya, duduk di antara dua sujud, duduk yang membatasi antara dua sujud. Karena kalau tidak ada duduk ini, maka dua sujud tidak bisa dibatasi. Gimana? Oh, saya sudah sujud dua kali. Apa buktinya sudah dua kali? Kelihatannya baru sekali. Nggak ada pembatasnya. Nah, pembatas ini disebut dengan duduk di antara dua sujud. Dan ini berlaku ya bagi orang yang sholatnya berdiri ataupun duduk dan semacamnya. Nah, syaratnya duduk di antara dua sujud ada dua. Yang pertama tidak memaksudkan yang lain. Nah, ini mirip seperti halnya i'tidal. Artinya kalau orang sedang sujud, kemudian dia merasakan ada hewan yang lewat di depan sehingga dia kaget, terkejut, tiba-tiba dia duduk, gitu ya. Nah, apakah sudah dianggap duduk di antara dua sujud? Jawabannya belum. Karena dia duduknya bukan karena ada unsur niat memang mau duduk, dalam hati mau duduk di antara dua sujud, tapi dalam hatinya karena ada kekhawatiran tertentu. Maka dia harus kembali sujud lagi, baru kemudian kembali ke posisi duduk di antara dua sujud ketika memaksudkan hal tersebut. Dan syarat yang kedua adalah tidak memanjangkan, ya, tidak memanjangkan rukun duduk di antara dua sujud. Ini sudah juga kita bahas dalam permasalahan i'tidal, di mana i'tidal dan duduk di antara dua sujud merupakan dua rukun qasir, rukun yang pendek. Artinya kita tidak boleh memanjangkan dua rukun tersebut, hanya sebatas batasan yang normal. Nah, kalau kemarin i'tidal batasannya adalah bacaan Al-Fatihah, maka kalau duduk di antara dua sujud, maka padanannya adalah aqallu tasyahud, ya, minimal bacaan tasyahud. Nanti kita akan masuk dalam pembahasan tasyahud, ya. Pembahasan tasyahud itu nanti kita akan bahas. Minimal tasyahud itu ada 4 nanti dan bacaannya masing-masing seperti apa. Nah,
Kalau sudah melebihi batas minimal tasyahud, maka dia dianggap batal sholatnya, gitu ya. Dia batal sholatnya karena memanjangkan rukun yang pendek, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, harus jeli, ya. Kapan kita boleh memanjangkan gerakan, kapan kita boleh atau wajib memendekkan gerakan. Nah, di antara tempat yang wajib memendekkan gerakan adalah ketika duduk di antara dua sujud dan juga i'tidal. Nah, begitupun halnya pada i'tidal ada pengecualian, di mana dalam satu kondisi boleh kita memanjangkan, yaitu ketika membaca doa kunut, maka ketika duduk di antara dua sujud pun, ya, ada kondisi di mana kita boleh memanjangkan duduk di antara dua sujud. Nah, di sini dijelaskan contohnya seperti apa? Seperti halnya ketika sedang sholat tasbih. Nah, ketika sholat tasbih, maka kan itu panjang, ya. Ada bacaan tasbih yang harus dibaca, ya. Nah, sehingga kemudian pasti akan melebihi batas minimal tasyahud, ya. Sehingga kemudian saat itu dianggap sebagai pengecualian dalam hal memendekkan atau kewajiban memendekkan rukun duduk di antara dua sujud ini. Kemudian berikutnya rukun yang ke-12 at-tumakninatu fihi, tumakninah ketika melakukan duduk di antara dua sujud, dan kaedahnya sama, kaedahnya adalah sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh antara dua gerakan. Dari gerakan sujud ke duduk di antara dua sujud, berhenti sebentar, kemudian dari gerakan duduk di antara dua sujud ke sujud yang kedua itu dianggap sebagai tumakninah. Jadi pada dasar tumakninah itu adalah jeda, ya, jeda sebentar dalam kondisi diam seluruh anggota tubuh setelah melakukan gerakan yang sempurna dari gerakan yang akan ditumakninahi itu, maka kemudian setelah itu baru melanjutkan ke gerakan berikutnya agar tidak ada perkiraan atau dugaan ini gerakan satu mengalir terus nggak ada berhenti berhentinya, ya. Tapi kalau dengan tumakninah maka akan ada jeda. Jadi kalau orang berdiri langsung ruku langsung tidak langsung sujud itu seolah-olah gerakannya terus berjalan, gitu ya. Nah, kalau ada tumakninah maka akan ada jeda di antara gerakan-gerakan tersebut. Itu yang penting untuk tumakninah, dan tumakninah ini, ya, pada 4 tempat tadi, ya, ruku, i'tidal, kemudian sujud dan duduk di antara dua dua sujud. Nah, disinilah yang pernah kita bahas, ya, di awal-awal pertemuan mengenai rukun sholat ini, ya. Kita biasanya dapatnya 13, di sini 17 gitu. Berarti ada 4 tambahan kan, ya. Dari 13 ke 17 kan ada 4 tambahan. Mana 4 tambahan ini? Nah, 4 tambahan ini adalah tumakninah di 4 tempat gitu ya. Jadi bagi yang level atau menghafal 13, maka ruku dan tumakninah pada ruku itu dianggap sebagai satu rukun. Jadi tumakninah itu bukan rukun, tapi syaratnya ruku adalah dengan tumakninah gitu. Jadi ruku dengan tumakninah itu satu rukun. I'tidal dengan tumakninah satu rukun. Sujud dengan tumakninah satu rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah satu rukun. Sehingga 8 hal ini dianggap sebagai 4 rukun. Totalnya nanti akan menjadi 13. Nah, ada juga versi 17, bagaimana versi dalam kitab ini, tumakninah dipisahkan dari rukun-rukunnya tadi. Jadi ruku satu rukun, tumakninah satu rukun, i'tidal satu rukun, i'tidal tumakninahnya satu rukun, sujud satu rukun, tumakninahnya satu rukun, duduk di antara dua sujud satu rukun, dan tumakninahnya satu rukun. Sehingga total menjadi 8 rukun. Ya, kalau tadi 4 rukun jadi 13, sekarang 8, ya, maka otomatis akan menjadi 17. Jadi perbedaannya hanya sekedar seperti itu saja. Nah, apakah kemudian orang 13 tidak mewajibkan tumakninah? Jawabannya juga tidak. Ya, maksud tidak dalam arti mereka yang 13 tetap rukunya harus dengan tumakninah, ya, tidaknya dengan tumakninah. Karena tumakninah dalam 4 gerakan ini bukan bagian dari rukun tapi syarat. Jadi syarat sahnya ruku ya dengan tumakninah. Syarat sahnya i'tidal ya adalah dengan tumakninah. Syarat sahnya sujud pun dengan tumakninah, begitupun dengan duduk di antara sujud baru sah kalau ada tumakninahnya. Jadi tumakninah tetap wajib dilakukan bagi seseorang yang mendirikan sholat pada keempat rukun ini, ya, meskipun tidak disebutkan. Kalau disebutkan otomatis menjadi pasti wajib karena sudah disebutkan. Tidak disebutkan pun tetap akan menjadi wajib, seperti itu. Wallahu a'lam, kita cukupkan dulu pada pembahasan pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang insya Allah akan membahas mengenai tasyahud, ya, dan seterusnya salawat Nabi, duduk tasyahud, salam serta tertib. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.